Viral besar hingga Eropa. Louis van Gaal ikut berikan komentar dan beri sorotan khusus pada dua pemain jebolan Belanda, Emiliano Jonathans dan Mauro Zylstra, setelah berhasil bawa Indonesia hancurkan Taiwan 6-0 tadi malam. Sampai akui, Emiliano dan Mauro memang pemain berkualitas. Jika saya masih melatih Belanda, mereka akan saya masukkan skuad oranye. Wah, validkah demikian? Mantap, bikin bangga fans Garuda. Pembuktian seorang Eliano yang tampil super impresif tadi malam. Sang kakak, Pijani Reyenders, langsung berikan komentar sangat berkelas kah? Melihat adiknya berhasil cetak gol debut untuk Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Nah, gini dong, mantap! Meski menang telak versus Chinese Taipei, Ketum Erick Thohir langsung berikan ultimatum super tegas dan keras untuk Patrick Kluivert dan skuad. Apakah benar ancam bakal pecat langsung jika kalah lawan Lebanon Senin mendatang? Simak info mengejutkannya berikut ini. Bikin geger seluruh kawasan. Pelatih Taiwan belak-belakan akui level Timnas Indonesia memang jauh meningkat drastis. Benarkah juga sindir Timnas Malaysia yang tak sehebat Indonesia dan hanya banyak omong tanpa prestasi? Simak semua detailnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Viral besar hingga Eropa. Louis van Gaal ikut berikan komentar dan beri sorotan khusus pada dua pemain jebolan Belanda, Emiliano Jonathans dan Mauro Zylstra, setelah berhasil bawa Indonesia hancurkan Taiwan 6-0 tadi malam. Sampai akui, Emiliano dan Mauro memang pemain berkualitas. Jika saya masih melatih Belanda, mereka akan saya masukkan skuad oranye. Wah, validkah demikian? Kemenangan Timnas Indonesia atas Taiwan dengan skor telak 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo bukan hanya jadi sorotan media Asia Tenggara. Dari Eropa, sebuah komentar mengejutkan datang dari sosok legendaris sepak bola dunia asal Belanda, Louis van Gaal. Mantan pelatih Timnas Belanda dan klub-klub elit seperti Ajax, Barcelona, Bayern Munchen hingga Manchester United itu di luar dugaan ikut menyoroti laga Indonesia vs Taiwan. Van Gaal mengaku kagum dengan progres yang ditunjukkan Garuda, terutama setelah melihat kiprah dua pemain debutan keturunan Emiliano Jonathans dan Mauro Zylstra yang tampil luar biasa meski tidak turun sejak menit pertama. Dalam analisisnya, Van Gaal menyebut apa yang ditampilkan Emiliano dan Mauro bukanlah sebuah kejutan. Ia menilai keduanya memang pemain muda berkualitas yang sudah terbukti mampu menjadi andalan di klub masing-masing di Belanda. Saya sudah menduga Emiliano dan Mauro akan sangat mudah beradaptasi dengan Timnas Indonesia. Mereka terbiasa bermain dengan intensitas tinggi di Eropa. Jadi ketika masuk ke dalam tim, meski tidak bermain sejak babak pertama, mereka langsung menunjukkan kualitasnya, ujar Van Gaal, dikutip dari wawancara media Belanda yang ramai diberitakan ulang di Asia. Van Gaal bahkan memberi penekanan khusus bahwa Indonesia kini tidak hanya memiliki skuad yang solid, tetapi juga pemain-pemain muda berkelas Eropa yang bisa membuat perbedaan di level Asia. Seperti diketahui, laga kontra Taiwan menjadi momen debut bagi Emiliano Jonathans FC Utrecht dan Mauro Zylstra setelah resmi menjadi WNI. Patrick Kluivert baru memasukkan keduanya di babak kedua.
Mauro masuk menit ke-65 menggantikan Sananta, sementara Mauro menggantikan Beckham Putra di menit ke-71. Kehadiran dua pemain muda ini langsung mengubah cara Garuda bermain. Tempo meningkat, kombinasi lebih hidup, dan serangan terasa lebih variatif. Mauro bahkan sempat mencetak gol sundulan meski akhirnya dianulir karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap kiper lawan. Sementara Miliano memperlihatkan aksi-aksi individu dan kerjasama apik dengan lini tengah. Van Gaal tak ragu menilai bahwa performa keduanya menjadi bukti bahwa regenerasi di timnas Indonesia berada di jalur yang benar. Kalau saya masih melatih timnas Belanda, saya akan memanggil Miliano dan Mauro sebelum mereka memilih membela Indonesia. Itu dua pemain dengan kualitas top yang bisa membawa pengaruh besar bagi tim manapun, puji Van Gaal. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Menurutnya, sejak awal ia percaya Miliano dan Mauro bisa memberi warna berbeda untuk permainan Garuda. Soal Miliano, sebenarnya saya sudah lama ingin memanggilnya karena saya pikir dia pemain yang bisa membuat perbedaan, ujar Kluivert. Ia juga menegaskan Mauro punya potensi besar. Dengan kemenangan telak atas Taiwan dan kiprah para debutan yang menjanjikan, timnas Indonesia kini semakin percaya diri menyongsong putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober mendatang. Van Gaal menegaskan keberadaan pemain-pemain muda berkualitas seperti Miliano dan Mauro bisa menjadi faktor penentu. Saya pikir dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda seperti ini, Indonesia akan sangat sulit dibendung. Jika proses ini terus dijaga, Indonesia bisa menjadi tim besar, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga Asia, tutup Van Gaal. Apakah benar langkah cepat PSSI mendatangkan pemain keturunan muda seperti Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra adalah kunci utama Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kancah dunia? Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam, berita tersebut adalah hoax dan jelas karangan belaka untuk mengedukasi supaya penonton tak gampang percaya dengan berita yang beredar tak selalu benar. Mantap, bikin bangga fans Garuda. Pembuktian seorang Eliano yang tampil super impresif tadi malam. Sang kakak, Pijani Reyenders, langsung berikan komentar sangat berkelas kah? Melihat adiknya berhasil cetak gol debut untuk timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Laga Timnas Indonesia versus Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menyajikan cerita manis yang tak akan dilupakan. Dalam kemenangan telak 6-0 Garuda, ada satu nama yang menjadi sorotan khusus, Eliano Reyenders. Ya, pemain keturunan yang baru beberapa bulan terakhir mengenakan seragam merah putih itu sukses mencetak gol perdana untuk timnas Indonesia. Bukan hanya gol semata, tetapi juga penampilan impresif yang membuat publik, pelatih, hingga mungkin keluarganya di Belanda ikut merasa bangga. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, secara terbuka memberikan pujian tinggi kepada Eliano. Menurutnya, penampilan Eliano bukan hanya sekedar gol, tetapi juga kontribusi menyeluruh di berbagai posisi yang ia jalani sepanjang pertandingan. Dia, Eliano, memulai dengan baik. Saya pikir pada akhirnya dia adalah pemain yang bisa bermain di berbagai posisi dengan sangat baik, ujar Kluivert seusai laga. Dia benar-benar bermain fantastis dan dia pemain tim sejati dan saya pikir hari ini dia bermain di 2 atau 3 posisi berbeda dengan sangat baik, tambah ex-bintang Barcelona itu. Kluivert menilai fleksibilitas Eliano menjadi aset penting bagi timnas Indonesia.
Dalam laga kontra Taiwan, Eliano diplot sebagai gelandang serang, posisi baru baginya. Selama ini, ia lebih sering bermain di sisi kanan, baik sebagai fullback, wingback, maupun gelandang sayap. Dipercayai sebagai gelandang serang di belakang striker Ramadan Sananta, Eliano tampak begitu luas. Ia lebih bebas menjelajahi ruang, mengeksplorasi kecepatannya, bahkan bertukar peran dengan Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra di sektor sayap. Hasilnya jelas terasa, serangan Indonesia lebih cair, ruang tembak terbuka, dan Eliano akhirnya mencatatkannya di papan skor. Sebuah momen spesial yang tak hanya membuat stadion GBT bergemuruh, tapi juga bisa jadi membuat sang kakak, Tijani Reyenders, ikut tersenyum bangga dari jauh. Nah, disinilah muncul pertanyaan besar yang ramai dibicarakan fans. Publik menunggu apakah Tijani yang sudah dikenal luas sebagai pemain top di Eropa ikut menyoroti perkembangan pesat adiknya bersama timnas Garuda. Apalagi gol dan performa Eliano semalam menjadi bukti bahwa darah sepak bola keluarga Reyenders mengalir kuat baik di Eropa maupun Asia. Penampilan impresif Eliano di laga ini tentu membuka peluang baginya kembali mendapat menit bermain saat timnas Indonesia menghadapi Lebanon Senin mendatang. Laga itu akan menjadi ujian yang lebih berat dibanding Taiwan, sekaligus tolok ukur seberapa jauh kualitas para pemain Garuda termasuk Eliano bisa bersaing menghadapi lawan dengan peringkat FIFA lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Eliano sudah membuktikan dirinya layak jadi pilar penting timnas Indonesia ke depan? Dan apakah benar sang kakak, Tijani Reyenders, ikut memberikan komentar berkelas soal gol perdana adiknya untuk Garuda? Nah, gini dong, mantap! Meski menang telak versus Chinese Taipei, Ketum Erick Thohir langsung berikan ultimatum super tegas dan keras untuk Patrick Kluivert dan skuad. Apakah benar ancam bakal pecat langsung jika kalah lawan Lebanon Senin mendatang? Simak info mengejutkannya berikut ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi tinggi terhadap kemenangan luar biasa yang diraih timnas Indonesia atas Taiwan dengan skor telat 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo. Namun, Erick tak lupa memberikan pesan penting kepada para pemain Garuda. Jangan cepat puas, karena ujian yang sebenarnya masih menanti saat menghadapi Lebanon. Dalam pertandingan uji coba FIFA Matchday tersebut, skuad Garuda tampil penuh percaya diri sejak menit awal. Dominasi penuh yang ditunjukkan pasukan Patrick Kluivert jelas membuat ribuan supporter Garuda bergemuruh. Namun bagi Erick Thohir, kemenangan besar ini hanyalah langkah awal, bukan tujuan akhir. Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengaku sangat berterima kasih kepada Federasi Sepak Bola Taiwan yang dengan cepat bersedia menggantikan Kuwait sebagai lawan uji coba Indonesia. Menurutnya, kehadiran Taiwan di laga ini sangat membantu menjaga ritme persiapan Garuda. Saya pertama mau mengucapkan terima kasih kepada Taipei atau Taiwan pada waktu yang sempit mau membantu timnas Indonesia untuk melakukan uji coba, ujar Erick, dikutip dari akun Instagram pribadinya. Erick juga menyoroti dukungan luar biasa dari supporter Indonesia yang kembali memenuhi Stadion GBT dengan jumlah mencapai 30.000 penonton. Sepak bola mempersatukan bangsa. Tadi kita bisa lihat 30.000 penonton yang hadir, tambah Erick. Atmosfer megah di Surabaya ini, menurut Erick, menjadi bukti bahwa kecintaan publik pada timnas terus meningkat, sekaligus energi tambahan bagi para pemain. Meski puas dengan hasil manis kontra Taiwan, Erick mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya datang di laga berikutnya melawan Lebanon.
Bagi Erik, duel ini jauh lebih penting karena kualitas Lebanon yang berada di atas Taiwan sekaligus menjadi simulasi ideal menghadapi tim-tim Timur Tengah di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Nanti tes sebenarnya melawan Lebanon. Apalagi Lebanon memang tim yang kita tunggu untuk uji coba karena untuk kualifikasi round 4 Piala Dunia 2026 itu kan memang kebanyakan tim Timur Tengah. Jelas Erik. Erik pun mengingatkan fakta bahwa dari segi peringkat FIFA, Lebanon masih lebih unggul dibanding Indonesia. Dan ranking FIFA Lebanon lebih bagus dari kita, Indonesia peringkat 108 dunia, sedangkan Lebanon 112. Kita akan lihat nanti di tanggal 8 imbuhnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan segera menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025. Di fase berat ini, Garuda akan bersaing di grup B bersama dua tim tangguh, Arab Saudi dan Irak. Uji coba kontra Lebanon pada Senin nanti akan menjadi barometer penting seberapa jauh kesiapan skuad Garuda menghadapi lawan-lawan yang lebih berat. Apakah kemenangan besar 6-0 atas Taiwan ini sudah cukup menjadi modal optimisme? Ataukah benar kata Erick Thohir, ujian sebenarnya baru akan terlihat ketika Indonesia berhadapan dengan Lebanon yang kualitasnya jauh lebih tangguh? Ini baru kabar gembira. Indonesia dapat bantuan timnas Belgia, ranking FIFA Garuda melejit drastis. Bahkan sampai lewati rank FIFA timnas Vietnam kah? Fans Garuda auto bahagia mendengarnya. Simak berita lengkapnya di sini. Ada kabar gembira untuk pencinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia resmi naik satu peringkat dalam ranking FIFA per hari Sabtu. Kemenangan telak 6-0 atas Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, memberikan tambahan 3,25 poin bagi skuad Garuda. Hasil itu membuat Indonesia kini duduk manis di posisi 117 dunia dengan koleksi 1.157.080 poin. Namun, apakah posisi ini sudah aman? Ternyata belum tentu. Skenario terburuk sempat menghantui Indonesia. Seandainya Zimbabwe berhasil meraih hasil imbang saat bertandang ke markas Benin dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika, Indonesia bisa saja kembali tergeser ke posisi 118. Beruntung, Zimbabwe justru kalah tipis 0-1 dari Benin. Kekalahan itu membuat mereka kehilangan 10,56 poin sekaligus terperosok dari peringkat 116 hingga melorot 4 strip ke posisi 120 dunia. Sebuah hasil yang jelas menguntungkan Indonesia. Kini, yang jadi pertanyaan besar, apakah timnas Indonesia masih bisa memperbaiki rankingnya? Jawabannya, tentu saja bisa. Kesempatan itu datang pada laga uji coba kontra Lebanon, Senin malam di Surabaya. Jika berhasil meraih kemenangan, skuad Garuda diprediksi bakal mendapatkan tambahan sekitar 4 poin FIFA. Tambahan poin ini berpotensi mendongkrak posisi Indonesia ke peringkat 116 dunia, melewati Kazakhstan yang saat ini mengoleksi 1.160,52 poin. Namun, harapan itu masih tergantung pada hasil yang diperoleh Kazakhstan. Tim Eropa Timur tersebut dijadwalkan menjamu Belgia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Kazakhstan kalah, mereka akan kehilangan 2,46 poin dan turun menjadi 1.158,6 poin, yang artinya posisi mereka bisa disalip Indonesia. Tapi hati-hati, jika Kazakhstan justru membuat kejutan dengan mengalahkan Belgia, mereka akan mengamankan tambahan 22,54 poin dan otomatis makin sulit dikejar. Bukan hanya Kazakhstan yang menjadi penghalang, ada satu negara lain yang bisa menggoyang posisi Indonesia, yakni Gambia. Saat ini, Gambia menempati peringkat 118 dunia dengan 1.155,03 poin, hanya terpaut tipis dari Indonesia.
jika mereka mampu meraih kemenangan dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Burundi pada 10 September, maka mereka berpotensi mendapatkan tambahan 10,9 poin. Itu berarti Gambia bisa langsung melejit, bahkan melompati Indonesia di ranking FIFA. Performa Gambia juga sedang menanjak. Baru saja mereka membuat kejutan besar dengan mengalahkan Kenya 3-1, yang menghadiahkan tambahan 13,63 poin dan membuat mereka naik 5 strip dari posisi 123 ke 118 dunia. Jadi, Indonesia wajib waspada dengan kebangkitan tim asal Afrika tersebut. Situasi ini membuat bulan September menjadi momen krusial bagi ranking FIFA Indonesia. Dengan tambahan laga melawan Lebanon, ditambah hasil pertandingan negara pesaing seperti Kazakhstan dan Gambia, posisi Indonesia bisa naik atau justru tergeser lagi. Kabar baiknya, tren positif Garuda bersama Patrick Kluivert sejauh ini membuat harapan publik semakin tinggi. Apalagi kemenangan besar 6-0 atas Taiwan memberi sinyal bahwa skuad Indonesia punya potensi lebih untuk terus meraih hasil gemilang. Bikin geger seluruh kawasan. Pelatih Taiwan belak-belakan akui level timnas Indonesia memang jauh meningkat drastis. Benarkah juga sindir timnas Malaysia yang tak sehebat Indonesia dan hanya banyak omong tanpa prestasi? Simak semua detailnya berikut ini. Pertandingan FIFA Matchday antara timnas Indonesia kontra Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo tadi malam berakhir dengan skor telak 6-0 untuk kemenangan Garuda. Namun, di balik hasil mencolok tersebut, ada pengakuan mengejutkan dari pelatih Taiwan, Huang Cheming. Ia secara jujur menyebut bahwa timnya benar-benar merasakan tekanan luar biasa, bukan hanya dari para pemain Indonesia di lapangan, tetapi juga dari ribuan supporter Garuda yang memenuhi stadion. Huang menjelaskan, atmosfer laga di Surabaya membuat timnya sulit berkembang, apalagi dirinya membawa banyak pemain muda yang baru merasakan pengalaman besar semacam ini. Dalam pertandingan ini, Indonesia memberikan kami tekanan besar. Tekanan itu tidak hanya datang dari para pemain, tetapi juga dari para penggemar, kata Huang setelah pertandingan. Lebih lanjut, Huang mengaku bahwa kekuatan utama Indonesia bukan hanya soal fisik atau kecepatan, tetapi taktik permainan yang begitu rapi dan terorganisir. Menurutnya, inilah yang bisa menjadi bahan pelajaran berharga bagi skuad muda Taiwan. Jadi, dalam pertandingan ini, kami bisa merasakan bahwa mereka memiliki gaya taktis yang sangat kuat. Mereka membutuhkan sudut pandang dan latihan seperti ini untuk mencapai level ini, ujarnya. Huang menambahkan, apa yang ditunjukkan Indonesia di GBT merupakan contoh nyata bagaimana sebuah tim membangun strategi yang disiplin dan konsisten. Ia menganggap hal itu menjadi inspirasi sekaligus dorongan besar bagi Taiwan agar terus berbenah. Jadi, di Taiwan, kami benar-benar membutuhkan strategi ini. Ini benar-benar kekuatan untuk meningkatkan diri kami. Hari ini, Indonesia menciptakan strategi yang benar-benar terorganisir. Jadi, ini sangat baik bagi kami untuk berkembang, ucapnya lagi. Tak hanya sang pelatih, pemain Taiwan, Tsai Meng-cheng, juga memberikan komentar jujur soal kekuatan Garuda. Ia merasakan sendiri betapa sulitnya menghadapi permainan Indonesia yang jauh lebih unggul dalam segala aspek. Sebagai pemain di lapangan, saya merasakan ada jarak antara dua tim negara ini. Jadi, sangat sulit untuk bermain melawan tim seperti Indonesia. Mereka sangat terorganisir dan cepat. Semuanya berbeda, kata Tsai. Meski begitu, Tsai menilai kekalahan ini tetap punya sisi positif. Baginya, menghadapi tim yang jauh lebih kuat seperti Indonesia adalah sebuah kesempatan emas untuk mengukur kemampuan dan sekaligus belajar. Jadi, saya pikir ini adalah kesempatan bagus bagi kami untuk melihat tim yang lebih unggul daripada kami dan kesempatan untuk belajar dari mereka, tegas Tsai. Pengakuan dari pelatih dan pemain Taiwan ini tentu menjadi cerminan betapa besar perkembangan timnas Indonesia di bawah dukungan penuh publik tanah air. Dominasi permainan, organisasi tim, serta dukungan fanatik supporter membuat lawan kewalahan sejak menit pertama.
Hal ini sekaligus menjadi modal berharga jelang ujian berat berikutnya, terutama di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah komentar dari pelatih dan pemain Taiwan ini menegaskan bahwa timnas Indonesia kini sudah naik level tak hanya di ASEAN tetapi juga mulai ditakuti di Asia?